Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Mas Said, peserta Latsar CPNS tahun 2022, Angkatan 30 dengan NDH 25, Jabatan Ahli Pertama Auditor pada Inspektorat Kabupaten Barito Kuala. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan isu kontemporer dalam upaya Smart Governance dengan perspektif manajemen ASN dan Smart ASN. Isu kontemporer yang saya akan jelaskan yaitu belum optimalnya atau optimalisasi teknologi melalui remote auditing dalam peran inspektorat sebagai auditor internal pemerintah. Yang pertama, definisi. Remote audit atau yang disebut sebagai pemeriksaan jarak jauh yaitu pelaksanaan penugasan audit yang dilakukan secara tidak bertemu secara langsung dengan auditan, tetapi dalam melaksanakan proses pemeriksaan tersebut menggunakan bantuan komputer serta perangkat teknologi informasi. Sedangkan pengertian auditor internal itu sendiri adalah auditor yang bekerja pada manajemen perusahaan atau pemerintah yang melaksanakan pemeriksaan dan penilaian efisiensi dan efektivitas di bidang operasional, keuangan, akuntansi, sumber daya manusia, dan kegiatan lainnya. Overview of the issue-nya yaitu yang pertama, fenomena pandemi COVID-19 mengantarkan perubahan-perubahan yang mana menjaga jarak merupakan hal utama yang menjadi perhatian bagi setiap orang dengan orang lainnya. Perubahan-perubahan ini tidak hanya pada manusianya, tetapi juga bagaimana perubahan ini mempengaruhi pada pelaksanaan audit, yaitu dibutuhkannya pelaksanaan audit jarak jauh. Yang kedua, sebagai bentuk optimalisasi teknologi, dengan menggunakan metode remote auditing ini, diharapkan pelaksanaan audit tetap berjalan sesuai peran inspektorat daerah sebagai auditor internal, yaitu controlling, quality assurance, dan risk management. Selanjutnya, the chaos atau penyebabnya. Yang pertama, belum mengetahui atau menerapkan pelaksanaan audit jarak jauh atau remote audit. Yang kedua, belum optimalnya penggunaan teknologi dalam penugasan audit baik penggunaan software maupun perangkat teknologi. Yang ketiga, kurangnya kompetensi APIP dalam penguasaan teknologi dan informasi. Why is this happening? Atau penyebab utamanya yaitu bagaimana peran pengawasan dan pemeriksaan dalam mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi dan sistem informasi. Selanjutnya, the effect atau akibatnya. Yang pertama, terdapat ketidakpastian yang muncul akibat pandemi COVID-19 membuat tingkat resiko audit menjadi meningkat, karenanya dibutuhkan peran auditor internal. Ketidakpastian di sini adalah terkait peran auditor itu sendiri dalam melaksanakan tugasnya, tetap melaksanakan walaupun di tengah kondisi pandemi. Yang kedua, terkendalanya pelaksanaan audit karena pandemi COVID-19 maupun jarak auditan jauh, sementara audit harus tetap dilaksanakan. Dalam hal ini, kendala jarak jauh bukan berarti tidak ada pengawasan atau controlling. Yang ketiga, terhambatnya digitalisasi proses audit berbasis aplikasi. Yang keempat, tidak tercapainya proses audit yang efektif dan relevan. Yang kelima, tidak meningkatnya kompetensi auditor dalam pemanfaatan teknologi informasi. How is this happening-nya? Yaitu bagaimana kesesuaian pelaksanaan audit jarak jauh atau remote audit agar tetap sesuai standar audit berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, untuk solusinya, yang pertama, mempertahankan sikap skeptisisme dan profesional dalam peran auditor internal sebagai controlling, assurance, dan risk management. Yang kedua, membuat pedoman audit atau prosedur teknis terkait pelaksanaan audit jarak jauh yang mana pedoman audit tersebut bersifat minimal untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Yang ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk digitalisasi audit seperti penggunaan aplikasi Siswa QDES. Yang keempat, memberikan pemahaman tujuan maksud dan proses audit kepada auditan. Yang kelima, melaksanakan BIMTEK kepada APIP terkait penggunaan teknologi dalam maupun melakukan benchmark ke daerah lain atau kementerian yang telah menerapkan audit berbasis teknologi. Last it, yaitu bagaimana rekomendasi atau solusi ini menghilangkan akibat dan mengurangi penyebab. Aspek itu yaitu meningkatnya kapabilitas APIP dalam pengawasan atau pemeriksaan dengan mengoptimalisasikan teknologi sehingga pelaksanaan audit lebih efektif, efisien, dan relevan berkesesuaian standar audit. Yang selanjutnya,
Apa sih yang menjadi keunggulan remote auditing itu sendiri? Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya perjalanan. Yang kedua, mempermudah komunikasi dengan auditan yang berlokasi jauh. Yang ketiga, meningkatkan intensitas pemeriksaan dan pengawasan. Yang keempat, meningkatkan kompetensi atau kepiawaian auditor dalam audit dan auditan dalam mengoperasikan teknologi atau data berbasis digital. Yang kelima, mengoptimalkan teknologi untuk proses audit secara digital atau berbantuan aplikasi. Yang keenam, meningkatkan hasil review dokumen. Yang ketujuh, memitigasi beban audit pada biaya operasional. Remote auditing dapat menjadi prosedur audit dengan mengoptimalkan teknologi untuk melakukan audit kepada auditan yang tidak memungkinkan untuk dikunjungi. Sebagai peran auditor internal, tantangan ke depan pada tahap dunia digital mengharuskan auditor meningkatkan kompetensi di bidang teknologi. Literasi digital dalam pelaksanaan audit atau digitalisasi pengawasan akan memunculkan paradigma baru atas kesesuaian standar audit yang dilaksanakan. Demikian presentasi saya terkait optimalisasi teknologi melalui remote auditing dalam peran inspektorat sebagai auditor internal pemerintah. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.